Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai konsep bahasa pemrograman, yaitu tipe data dan pengulangan. Langsung saja. Algoritma. Salah satu tahapan di dalam pemrograman adalah menyusun kerangka pemecahan. Pembuatan logika program lebih mudah dibuat dan dikomunikasikan dengan algoritma. Algoritma berasal dari kata algoritm, dikenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Jadi dalam algoritma bukan kita yang harus dipahami, tetapi algoritmalah yang harus kita pahami cara kerjanya dengan alur dari logika yang berlaku pada algoritma suatu program. Dalam artian, kalau misalnya program yang kita buat tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka yang salah bukan programnya, yang salah adalah yang membuat programnya, sehingga harus diperbaiki. Dari sini semoga bisa memahami ya algoritma itu cara kerjanya bagaimana. Jadi kita yang memahami kalau dalam pelajaran algoritma, bukan algoritma yang memahami kita. Gitu. Apa itu algoritma? Ilustrasinya misalkan, ini pasti sudah pernah disinggung dalam algoritma dan pemrograman ya. Dalam suatu ilustrasi algoritma pasti biasanya itu menggunakan dua buah gelas. Satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Nah, silakan kalau misalnya ada yang mau berpendapat tentang ilustrasi sederhana ini, boleh disampaikan via grup WA maupun via Zoom live-nya. Silahkan saja. Nanti kalau misalnya ada yang menjawab dan benar, itu nanti saya anggap sebagai nilai keaktifan. Silahkan dicoba saja. Pembahasan mengenai permasalahan ini akan saya kirimkan kemudian setelah dibahas. Untuk definisi algoritma, definisinya yang pertama, urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Istilahnya seperti ini, kita manusia kalau mengerjakan atau memecahkan suatu masalah pasti terbatas. Misalkan saja integral nih, kalau kita ngitung integral gitu panjang ya. Panjang sekali kalau misalnya kita menghitung manual gitu. Tetapi kalau misalnya kita bisa membuat suatu program penyelesaian dengan menggunakan komputer untuk menghitung suatu integral, saya yakin solusinya akan gampang sekali dalam waktu detik gitu ya. Misalkan cuma kita nuliskan fungsinya saja, enter langsung keluar hasil integralnya gitu. Itu makanya kita butuh bantuan komputer juga. Nah, bahasa manusia dan bahasa komputer jelas berbeda. Kalau bahasa manusia sama manusia gini mengerti gitu. Tetapi kalau bahasa komputer biasanya hanya komputer dan Tuhan yang tahu gitu ya. Sehingga kita sebagai manusia memahami cara kerja dari bahasa komputer. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan komputer, dengan belajar komunikasi dengan komputer, kemudian kita membuat suatu program bahasa komputernya, setelah itu kita run interpretasinya, kita bisa membicarakannya dengan bahasa manusia lagi. Itu inti dari algoritma. Untuk penulisan algoritma itu ada 3 cara. Yang pertama dalam bahasa natural, bahasa kita sehari-hari. Tapi sering membingungkan atau ambigu. Karena memang setiap bahasa punya kaidah ya, dan kaidah bahasa itu sangat susah sekali. Makanya rawan ambigu gitu. Yang kedua dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Nah, untuk flowchart sendiri bagus secara visual, akan tetapi repot kalau algoritmanya panjang. Dan yang membaca flowchart itu biasanya bingung kalau algoritmanya panjang. Gitu. Dan yang terakhir menggunakan pseudocode,
itu sudah lebih dekat ke bahasa pemrograman, namun sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman. Sehingga untuk mengerti atau menggunakan bahasa pseudocode biasanya harus melalui pelatihan, sekolah dulu, atau mungkin belajar, intinya gitu ya. Untuk contoh flowchart sendiri, sudah ada ya kemarin pada survei yang sudah kalian isi. Nah, dari survei tersebut, mungkin ada yang belum mengisi survei, karena saya lihat semalam baru 19 yang mengisi. Silahkan bagi yang belum mengisi, masih boleh mengisi. Silahkan mengisi saja. Untuk hasil dari flowchart yang sudah kalian isikan di survei, rata-rata untuk membaca flowchart-nya sudah bisa. Flowchart-nya sudah bisa dibaca, tetapi kemarin kelemahannya adalah kesimpulan di akhir. Setelah membaca flowchart, kesimpulan dalam bahasa manusianya, inti dari flowchart tersebut apa, itu kebanyakan lupa. Bahkan hampir semuanya lupa. Belum ada yang menuliskan inti terakhirnya flowchart tersebut itu tentang apa. Gitu. Nah, contoh. Jadi flowchart yang pada survei kemarin itu intinya adalah memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Sebelum masuk ke flowchart survei kemarin, kita perlu tahu dulu apa itu simbol pada flowchart-nya. Yang pertama ada terminator, lambangnya oval ya. Ini biasanya untuk memulai atau mengakhiri suatu proses. Yang kedua ada preparation atau persiapan ya, atau bisa juga biasanya variabel yang dimasukkan. Nah, itu preparation-nya. Itu lambangnya segi 6. Kemudian untuk masukan atau keluaran, input atau output biasanya lambangnya jajar genjang. Kita juga sudah tahu ada panah ya, panahnya bisa ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, diagonal gitu boleh, itu namanya aliran proses. Aliran proses berarti dimulai dari ujung dan diakhiri ke pangkal. Itu untuk aliran prosesnya. Nah, jadi ini dimulai dari sini, akhirnya nanti di sini gitu. Tujuan awal di ujung, tujuan akhir di pangkal. Itu biasanya aliran proses. Sedangkan untuk prosesnya itu bentuknya persegi, bisa persegi saja, persegi panjang boleh. Kalau putusan itu biasanya tandanya jajar genjang, sedangkan kalau misalnya flowchart-nya terlalu panjang, kemudian butuh halaman berikutnya, maka dibutuhkan penghubung. Kalau penghubungnya hal sama, berarti tandanya lingkaran, tetapi kalau penghubungnya hal berbeda, maka tandanya segi 5. Gitu. Ini harus dipahami terlebih dahulu simbol-simbol pada flowchart-nya. Saya yakin ini sudah dapat di algoritma dan pemrograman. Jadi kalau misalnya mau memahami lebih dalam lagi, silahkan buku algoritma dan pemrogramannya dibuka lagi, dibaca lagi, belajar lagi, diingat lagi gitu ya. Selanjutnya algoritma dalam bahasa natural pada kasus survei kemarin gitu ya. Yang pertama tentu saja masukannya yaitu diambil bilangan pertama. Nah, bilangan pertama ini kita set atau kita sebut sebagai max dulu. Nah, dari bilangan pertama yang sama dengan max tadi ya, atau max sama dengan bilangan pertama, kemudian diambil bilangan kedua dan dibandingkan dengan max-nya. Dengan kata lain dibandingkan dengan bilangan pertama. Apabila bilangan kedua lebih besar dari max, maka max-nya berubah menjadi bilangan kedua. Tetapi kalau misalnya bilangan keduanya lebih kecil dari max, maka max-nya tetap bilangan pertama. Jadi ada dua kemungkinan max, yaitu bilangan pertama atau bilangan kedua tergantung hasil dari nomor 2. Setelah dibandingkan, kemudian diperoleh nilai max-nya ya, diputuskan max-nya tetap atau berubah. Nah, hasil keputusan itu kemudian dibandingkan dengan bilangan ketiga. Kalau misalnya bilangan ketiganya lebih besar dari max, maka max-nya berubah menjadi bilangan ketiga. Sedangkan apabila bilangan ketiganya lebih kecil, maka max-nya tetap pada putusan nomor 2 tadi. Sehingga hasil terakhirnya nanti max itu berisi bilangan terbesar. Kemarin yang lupa adalah nomor 6-nya. Max-nya adalah bilangan terbesar. Sehingga flowchart-nya seperti ini. Cara membacanya kemarin rata-rata sudah benar, tapi membaca dalam segi
bahasa komputernya saja. Untuk bahasa manusianya kembali lagi ke interpretasinya belum gitu ya. Contohnya ini, pertama mulai. Kita ambil bilangan pertama dan kita sebut bilangan pertama tersebut adalah max. Kalau sudah bilangan pertama tadi yang kita sebut max, kita bandingkan dengan bilangan kedua. Apabila hasil dari max-nya kurang dari bilangan kedua, maka max-nya itu berubah menjadi bilangan kedua. Tetapi kalau hasilnya tidak, dengan kata lain max-nya lebih besar atau sama dengan bilangan kedua, maka hasilnya max-nya tetap bilangan pertama. Setelah diputuskan max-nya bilangan pertama atau bilangan kedua, kemudian hasilnya dibandingkan dengan bilangan ketiga. Kalau max-nya tadi, hasil putusan pada atasnya ini kurang dari bilangan 3, maka max-nya berubah menjadi bilangan ketiga. Tetapi kalau tidak, atau dengan kata lain max-nya lebih besar sama dengan bilangan ketiga, maka hasil max-nya tetap pada putusan di atasnya. Nah, hasil akhirnya nanti diperoleh maksimal dari 3 bilangan akan ketemu, yaitu bilangan ketiga atau putusan dari atasnya. Itu inti dari flowchart ini. Sedangkan untuk algoritma dengan pseudocode-nya, max-nya ini kita misalkan sebagai bilangan pertama. Kemudian jika max-nya kurang dari bilangan kedua, maka max-nya bilangan kedua. Nah, kemudian dibandingkan apabila kurang dari bilangan ketiga, max-nya menjadi bilangan ketiga. Nah, kemarin rata-rata jawabnya menggunakan bahasa pseudocode, tapi if-nya bukan if ya, tetapi sudah dijelaskan panjang gitu, tidak apa-apa. Aspek penting dari algoritma. Nah, ini algoritma yang baik itu biasanya memenuhi kelima aspek ini. Yang pertama yaitu finiteness, yaitu algoritma harus berhenti after a finite number of steps. Otomatis setelah beberapa langkah suatu algoritma itu harusnya berhenti. Kalau dalam bahasanya misalnya kita menggunakan perulangan ya, program itu tidak jalan terus-menerus sampai tak terhingga nanti otomatis outputnya tidak akan keluar. Nah, itu algoritma yang kurang bagus. Tetapi kalau misalnya perulangannya berjalan kemudian pada suatu bilangan tertentu atau kata tertentu berhenti, akan keluar output. Sehingga dalam algoritma yang pertama harus finiteness gitu ya. Yang kedua ada definiteness. Maksudnya setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan. Dalam artian tidak boleh ambigu, bermakna ganda. Karena kalau misalnya manusia saja mendengar ucapan yang bermakna ganda, bingung. Apalagi komputer yang benda mati ya, otomatis juga akan bingung. Sehingga hindari ambigunya gitu. Yang ketiga ada input. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Otomatis karena tujuan dari pembuatan suatu algoritma adalah membantu manusia, otomatis harus ada outputnya. Nah, sebuah algoritma memiliki satu atau lebih output yang biasanya bergantung kepada input. Otomatis input dan output berhubungan. Dan yang kelima, jelas harus effectiveness, yaitu setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif, tidak terlalu panjang dan berputar-putar ya, tetapi intinya saja. Tetapi kalau memang yang paling efektif ya panjang ya mau gimana lagi gitu. Tetapi carilah seefektif mungkin dari beberapa algoritma yang ada. Itu untuk pengenalan dari algoritma. Selanjutnya kita masuk ke tipe data. Tipe data masih ingat ada berapa? Ada banyak gitu ya. Nah, tipe data ini jelas penting banget, terutama digunakan untuk pengenalan variabel di dalam program. Istilahnya tipe data digunakan di awal. Kenalan dulu lah. Kita misalkan variabelnya itu apa, tipe datanya apa gitu, sehingga nanti komputer dalam membaca program itu tidak terlalu bingung mengenai inputnya. Sehingga tipe data ini penting sekali. Nah, tipe data ini bila digunakan pengenalan variabel di dalam program itu biasanya diperlukan deklarasi variabel tersebut dan harus menentukan tipe dari datanya sehingga menunjukkan nilai yang dapat digunakan. Yang pertama ada tipe data numeric integer.
yaitu nilai bilangan bulat baik desimal maupun heksadesimal, diawali dengan tanda dolar kalau heksadesimal biasanya. Nah, untuk heksadesimal sudah pernah dibahas ya di matematika diskrit dan logika. Kalau di pemrograman biasanya tidak dihitung heksadesimalnya, kita hanya menggunakan saja gitu. Untuk perhitungannya sudah ada di diskrit ya. Selanjutnya kalau misalnya ada yang sudah pernah menggunakan Turbo Pascal, kalau belum sama saja mungkin Java ya atau bahasa C++ juga bisa. Nah, untuk kasus dalam Turbo Pascal itu ada 5 macam tipe data integer. Yang pertama bit, short-in, integer, word, sama long-in. Nah, bedanya apa? Bedanya ada pada ukuran memori atau bitnya dan jangkauan nilainya. Gitu. Nah, ini silahkan dibaca saja. Ini untuk contoh pada variabel integernya, misalnya jumlahnya bit gitu. Tinggal dipakai saja hasilnya. Sudah pernah membaca suatu program C++ ya, saya yakin ini kalau dibaca sekilas sama seperti C++, cuman bedanya nanti mungkin atau mungkin sama ya pada perintahnya. Misalkan var-nya cara penulisannya seperti ini. Untuk memulai biasanya menggunakan begin dan diakhiri dengan end gitu ya. Untuk penulisan variabelnya biasanya ada titik sama dengan, untuk ngeprint atau mencetak biasanya write-len gitu. Beda-beda sih. Sebenarnya dalam pemrograman C++, Turbo Pascal, Python, MATLAB itu biasanya sama intinya, cuman sintaknya yang berbeda gitu. Silahkan dibaca saja, ini penggunaan integer. Nah, ini contoh program yang salah, misalnya variabelnya jumlah, ini bit ya, ketika dimulai jumlahnya kok 65.000, padahal tadi bit itu cuma 0 sampai 255. Ini berarti pengambilan variabelnya salah gitu. Yang kedua ada tipe data numerik. Kalau tipe data numerik saya yakin kalian, numerik real maksudnya, kalian sudah pernah menjumpai banyak sekali. Nilai konstanta berkisar 10 pangkat min 38 sampai 10 pangkat 38. Mantisa yang signifikannya 10 digit. Mantisa itu nilai suatu digit dalam bilangan. Ada berapa digit sih? Nah, itu namanya mantisa. Bedanya dengan integer, kalau integer hubungannya sama bilangan bulat-bulat saja ya, baik desimal maupun heksadesimal. Tetapi kalau tipe data numerik itu boleh koma. Desimalnya koma gitu boleh. Nah, E itu 10 pangkat ya, berarti ini bacanya 10 pangkat min 38, ini 10 pangkat 38. Memori yang ditempatinya 6 bit. Contohnya 123,45. Benar ya, tetapi kalau 12345 titik ini kalau di Pascal salah, tetapi kalau di Python boleh. Karena yang terakhir kosong berarti salah juga. Tetapi kalau depannya kosong seperti ini di Python bisa membaca gitu. Jadi untuk aturan pembaca tipe data numerik real ini juga punya aturan masing-masing. Ada yang kalau misalnya seperti ini salah gitu ada. Ini otomatis biasanya salah, harus ada isinya. Tetapi kalau yang depan kosong itu biasanya ada yang boleh. Yang ketiga ada tipe data karakter atau biasanya disebut char. Nah, itu CHAR itu. Nah, itu namanya karakter. Nah, untuk tipe data karakter ini berupa sebuah karakter yang ditulis di antara tanda petik tunggal. Biasanya tanda petik tunggal, kalau di Python juga petik juga sih. Nah, harus dideklarasikan dengan tipe char. Contoh programnya seperti ini. Cara penulisannya sama dengan C++, cuma beda mungkin sintaknya saja. Untuk tipe data string, bedanya dengan karakter, kalau karakter itu cuma satu huruf. Tetapi kalau kalimat, gabungan dari beberapa huruf, itu namanya tipe data string. Nah, untuk tipe data string merupakan urutan karakter yang terletak di antara tanda petik tunggal. Bila karakter petik bagian dari string dapat dituliskan dengan dua tanda petik tunggal berurutan. Maksudnya selain petik satu juga bisa dituliskan dengan petik dua. Nah, untuk
Panjang stringnya maksimalnya 255. Ini contoh programnya. Yang kelima, ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu biner, benar, salah, true, false, 1, 0. Itu tipe data boolean. Untuk contoh programnya seperti ini. Jadi isinya nanti hasilnya true atau false saja. Yang keenam, ada tipe data pointer. Tipe data pointer ini suatu variabel yang berisi alamat di memori di mana suatu data disimpan, bukan berisi data itu sendiri. Pointer akan menunjukkan letak dari data di memori. Contohnya seperti ini. Pointer juga kadang kalau di Python nanti kalau tentang alamat bisa juga ditulis dalam array-nya atau fungsi prosedurnya. Nanti akan dibahas juga. Yang ketujuh, ada tipe data ordinal, yaitu tipe data yang merupakan subset dari tipe data sederhana. Ini juga sama. Integer, short in, long in, itu merupakan tipe data original karena subset dari integer gitu ya, jadi tipe data standarnya gitu. Nah, ada juga tipe data yang didefinisikan oleh user, biasanya disebut enumerate type, dan subrange type gitu ya. Itu untuk tipe data. Ada 7 tipe data yang biasa digunakan. Untuk tata cara penulisannya tergantung programnya, biasanya beda-beda, tetapi intinya sama. Selanjutnya kita masuk ke pengulangan atau looping. Masuk definisinya dulu, pengulangan looping itu pelaksanaan suatu instruksi berulang kali sesuai dengan namanya. Di dalam algoritma, pengulangan dapat dilakukan sejumlah kali atau sampai kondisi berhenti pengulangan tercapai. Ini struktur pengulangan. Bentuk umumnya ada inisialisasi dulu, ada awal pengulangan, badan pengulangan, akhir pengulangan, terminasi. Gitu. Untuk inisialisasi itu merupakan aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan untuk pertama kalinya. Sedangkan badan pengulangan itu bagian algoritma yang diulang. Awal dan akhir pengulangan itu dinyatakan sebagai kata kunci yang bergantung pada struktur pengulangan yang digunakan. Untuk terminasi itu merupakan suatu aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Inisialisasi dan terminasi tidak selalu harus ada, namun pada berbagai kasus inisialisasi umumnya diperlukan. Untuk macam-macam struktur pengulangan ada 3, yaitu for, while, dan repeat. Tetapi pada Python nanti hanya ada for dan while saja. For, while, repeat itu punya karakteristik masing-masing atau ciri khas masing-masing. Sehingga kalau misalnya ada suatu bentuk seperti ini, nanti pakainya for atau while atau repeat, itu nanti otomatis akan tahu gitu. Harusnya seperti itu. Kalau for itu pengulangan tanpa kondisi. Jumlah pengulangannya biasanya sudah diketahui. Contohnya for 1 sampai 5. Berarti pengulangannya hanya pada saat K-nya 1 sampai 5 saja. Setelah itu berhenti, ya, itu namanya untuk for. Atau contohnya misalnya for 1 sampai N. N-nya nanti pasti harus dimasukkan N-nya berapa. Nanti ketika sudah memenuhi N, otomatis perulangannya akan berhenti. Selama belum memenuhi N, perulangan akan terus berulang. Berhenti ketika mencapai N. Itu untuk struktur for. Tetapi untuk struktur while, itu pengulangan dengan kondisi atau syarat. Jumlah pengulangannya tidak diketahui seperti for tadi ya, sampai 5 gitu, tidak. Tetapi while ini biasanya berhenti jika nilainya benar atau salah. Ayo. Nah, itu nanti akan kita bahas pada bagian while. Sedangkan untuk repeat, itu nanti ditentukan hanya kondisi berhenti saja. Kapan dia berhenti, itu untuk repeat. Badan pengulangan atau instruksi di dalam pengulangan diulangi sampai kondisi terpenuhi. Gitu. Ini untuk lebih lanjut mengenai struktur for-nya.
Ya sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berarti ketika K-nya sampai berapa, berarti otomatis dengan kata lain jumlah pengulangannya diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Untuk mencacah jumlah pengulangan diperlukan sebuah variabel counter gitu atau pengubah pencacah gitu ya. Pengubah ini nilainya selalu bertambah 1 setiap kali pengulangan dilakukan. Jadi kalau misalnya 1 sampai 5, perulangan pertama nilai K-nya 1, kedua tambah 1 yaitu 2, berikutnya 3, 4, 5 gitu. Tidak ada 1, 1,5, 2 gitu tidak. Tetapi untuk penambahan nilai K-nya mesti plus 1. Gitu. Sehingga nilai K biasanya harus integer. Jika cacah pengulangan sudah mencapai jumlah yang ditentukan, maka proses pengulangan berhenti. Nih, untuk for ada ascending maupun descending, naik atau turun. Kalau naik, biasanya nilai awal itu nilai akhir do, gitu ya. Itu untuk yang naik. Nah, ini silahkan dibaca sendiri programnya. Contohnya mencetak tulisan informatika sebanyak 5 kali ya. Kita langsung masuk saja. Nah, contohnya seperti ini, bahasa pemrogramannya. Kita baca, berarti kita deklarasikan dulu, K-nya otomatis harus integer. Untuk K-nya 1 sampai 5, ulangi pencetakan informatika, gitu ya. Berarti kita masukkan dengan K sama dengan 1. K sama dengan 1 masuk ke sini, berarti otomatis dicetak informatika. Kemudian K sama dengan 2, cetak lagi informatika. K sama dengan 3, berarti cetak lagi informatika. K sama dengan 4, berarti cetak lagi informatika. K sama dengan 5, cetak lagi informatika. Sehingga pada program ini outputnya adalah tulisan informatika sebanyak 5 kali. Gitu. Nah, karena pada saat K sama dengan 1 cetak informatika, K sama dengan 2 cetak informatika, dan seterusnya sampai K sama dengan 5 sama dengan informatika, otomatis programnya mengulang terus ya, mencetak informatika selama nilai K-nya dari 1 sampai 5. Sehingga for ini juga disebut perulangan. Itu sejarah perulangan. Penyebutan perulangannya gitu ya. Ini sama seperti atasnya. Contoh kedua ada menghitung jumlah angka dari 1 sampai dengan N. Jumlahnya berarti yang diharapkan seperti ini. Nilai N dibaca terlebih dahulu dari piranti masukan. Misalnya N sama dengan 5, maka jumlah angka 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 15. Cara membuatnya seperti ini. Satunya sampai N. Nanti N-nya otomatis dimasukkan ya. Ini sebagai inputan. Kita harus memasukkan nilai N-nya. Kemudian program yang dijalankan yaitu jumlah sama dengan jumlah ditambah K. Jumlah pertamanya adalah 0. Sehingga ketika K sama dengan 1, nilai jumlah menjadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Jumlahnya jadi 1 ya. Pada saat nilai K-nya sama dengan 2, berarti jumlah berubah menjadi, tadi jumlahnya jadi 1 tambah 2, 3. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh outputnya sesuai dengan ini untuk menghitung rata-rata, sama juga saya yakin sudah dipelajari di algoritma dan pemrograman, tinggal diingat saja. Ini juga sama. Oke, sama, nanti dibaca lagi ya, sambil diingat-ingat algoritma dan pemrogramannya. Untuk struktur for menurun, kalau tadi kan naik 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menurun sama saja, cuman awalnya dari 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Silahkan dibaca sendiri saja. Ini juga untuk mencetak nilai K, nanti hasilnya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau pada Pascal down to, tapi kalau pada yang lain mungkin punya sintaks yang lain. Gitu. Nanti disesuaikan saja. Python juga punya sendiri gitu ya. Selanjutnya ada struktur while. Kalau for tadi sudah diketahui ya, diulang berapa kali. Kalau while belum tahu berapa kali perulangannya. Karena ada kondisi tertentu untuk menjalankan while. Ini untuk bentuk umum while-nya. While kondisinya do, aksi, kemudian akhiri while. Aksi dilaksanakan berulang kali selama kondisi bernilai benar. Jadi while itu selama kondisinya bernilai benar, maka
diulang terus. Berhenti ketika kondisinya bernilai salah. Gitu. Pengulangan harus berhenti. Pengulangan yang tidak pernah berhenti menandakan bahwa logika algoritma tersebut salah. Karena ketika ngulang terus, berarti kita tidak akan pernah dapat outputnya. Padahal inti dari suatu pembuatan algoritma adalah hasil output sesuai dengan yang kita harapkan, gitu ya. Pengulangan berhenti apabila kondisi bernilai salah. Agar kondisi suatu saat bernilai salah, maka di dalam badan pengulangan harus ada instruksi yang mengubah nilai peubah kondisi. Ini untuk mencetak nilai informatika sebanyak 5 kali. Cara membacanya, K-nya dari 1 ya. While 1 kurang dari sama dengan 5. Benar atau salah? 1 kurang dari sama dengan 5. Benar. Karena benar otomatis akan mencetak informatika. Ada 1 informatika. Dari 1 ke 2. 2 kurang dari sama dengan 5. Benar juga berarti informatika dicetak lagi. Ada 2 informatika. Kalau 3 kurang dari sama dengan 5. Benar, cetak lagi. 4 kurang dari sama dengan 5, benar, cetak lagi. 5 kurang dari sama dengan 5, karena ada sama dengan 5-nya, berarti benar juga, cetak lagi. 6 kurang dari sama dengan 5, salah maka tidak dicetak atau berhenti. Sehingga dari penulisan algoritma ini diperoleh tulisan informatika ada 5 kali. Gitu. Outputnya sama seperti ketika for tadi, 1 sampai 5, for K to 5. Cetak informatika sama saja, ada informatika 5 kali, tetapi sintak yang digunakan berbeda. Mau milih yang mana terserah kalian, senyamannya. Atau mungkin kalau misalnya ada kasus tertentu yang mengharuskan menggunakan salah satu, baru kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ini juga sama, menghitung jumlah angka 1 sampai N menggunakan while. Dibuka lagi algoritmanya. Saya yakin ini sudah dijelaskan juga. Ini juga biasanya ada. Dan yang terakhir ada struktur repeat. Repeat bentuk umumnya repeat aksi untuk kondisi gitu. Maaf saya ulangi. Repeat aksi until kondisi. Repeat tidak digunakan di Python, tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui gitu ya. Aksi di dalam badan pengulangan diulang sampai kondisi bernilai benar. Dengan kata lain, repeat kebalikannya dari while. Kalau kondisinya salah malah terus diulang sampai ditemukan hasil benarnya baru berhenti. Karena proses pengulangan suatu saat harus berhenti, maka di dalam badan pengulangan harus ada aksi yang mengubah nilai peubah kondisi. Sama seperti tadi. Nah, ini. Kondisinya ada di akhir. Kalau while tadi di atas, ini di akhir. Cara membacanya kita masukkan K-nya 1. Kemudian cetak dulu informatika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti nilai K-nya berubah jadi 2. Kemudian kita bandingkan. 2 lebih dari 5, benar atau salah? Jawabannya adalah salah, karena salah kita ulangi masuk ke K2. Berarti informatikanya tadi sudah dicetak sekali ya. K-nya 2, cetak informatika dulu, kemudian K barunya berarti 2 tambah 1, 3. 3 lebih dari 5, salah, berarti masuk lagi ke cetak informatika yang ketiga. Dengan K-nya berubah menjadi 3 tambah 1, 4. 4 lebih dari 5, salah lagi, kita cetak lagi informatikanya sampai hingga akhirnya K-nya 5. 5 lebih dari 5, salah lagi, berarti cetak, karena 5 sama dengan 5 ya. Cetak lagi informatika, kemudian hingga K-nya 6. 6 lebih dari 5 benar, maka stop. Ini juga akan mencetak tulisan informatika sebanyak 5 kali. Untuk mencetak tulisan informatika sebanyak 5 kali aja bisa dilakukan dengan 3 sintak. Tinggal dipilih saja. Gitu. Ini penjelasan mengenai yang saya ucapkan tadi. Silahkan dibaca saja. Untuk menghitung jumlah angka 1 sampai N juga sama, cuma beda sintak menggunakan repeat gitu ya. Dibaca saja karena sudah pernah ya. Kalau belum pernah saya jelaskan, karena ini cuma mengulang sebentar algoritma, maka saya cuplik untuk mengingatkan kembali saja. Nah, yang terakhir perbedaan dari while dan repeat.
Kalau dengan for jelas berbeda karena for ditentukan sudah ada pengulangannya sebanyak berapa kali, sedangkan while repeat belum ya, karena mereka sama-sama menggunakan suatu syarat agar perulangan berhenti. Nah, perbedaannya yang pertama digunakan untuk masalah yang jumlah pengulangannya tidak diketahui, sedangkan repeat sama. Berarti ini tidak perbedaan. Ini pembahasan mengenai while dan repeat. Pengulangan berakhir apabila evaluasi kondisi bernilai salah. Ini baru perbedaan. Sedangkan untuk repeat berhenti apabila bernilai benar. Perbedaannya lagi, kondisi pengulangan diperiksa di awal, jadi mungkin badan pengulangan tidak pernah dilaksanakan apabila evaluasi kondisi pertama sudah bernilai salah. Jadi while tadi syaratnya di atas. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka pengulangan tidak dilakukan. Jadi while ada kemungkinan pengulangan tidak dilakukan. Sedangkan untuk repeat, karena kondisi pengulangannya diperiksa di akhir, jadi badan pengulangan dilaksanakan dulu, baru evaluasi kondisi. Sebagai badan pengulangan dilaksanakan paling sedikit 1 kali otomatis ya. Kalau while bisa 0 kali, repeat minimal 1 kali pasti dilaksanakan. Gitu. Itu untuk perbedaan while dan repeat. Itu untuk pembahasan video mengenai pengenalan algoritma, tipe data, dan pengulangan. Semoga bermanfaat dan dapat mengingatkan algoritma dan pemrogramannya lagi bagian pengenalan, tipe data, dan perulangan. Sampai jumpa di video berikutnya.